Ya Bapak Ibu salam. Sekali lagi minta maaf atas kesalahan teknis ini tadi, masalah jaringan. Ya. Masih kedengaran kan? Ya, shalom. Ya, terima kasih udah Bapak Ibu join. Kita akan mulai dan saya akan membacakan secara cepat karena waktu sudah molor. Runner acara webinar kita. Nanti yang pertama itu dua pembukaan dari Pak Yosafat Walu MPDK, dan sesi pertama nanti dalam seminar ini akan dibawakan oleh Pak Dr. Junior Nathan Silalahi selama 40 menit, dan setelah itu, setelah sesi pertama langsung dibuka ruang diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya. Kita akan menggunakan waktu bertanya sekitar 20 menit. Lalu kita akan mengadakan break sekitar 5 menit, baru masuk kepada sesi kedua yang dibawakan oleh Pak Feni Harefa MPDK dengan statistik judul materinya selama 40 menit, dan sesudah sesi diskusi kita akan buka juga di situ, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan dari Pak Dr. Junior Nathan Silalahi, dan yang terakhir adalah doa penutup dari Pak Mikhail Esa MKM. Terima kasih, dan kita kembali pada acara yang pertama, yaitu dua pembukaan dari Pak Yosafat. Kepada beliau kami persilakan. Baik, shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita mulai acara webinar ini, supaya Tuhan memimpin mulai dari awal hingga berakhirnya. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Teristimewa kami bersyukur untuk waktu ini, di mana Tuhan telah memberi kesempatan bagi kami semua untuk boleh belajar bersama-sama tentang metode analisa hasil SPS pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami diberikan hati yang sungguh-sungguh, supaya apa yang kami pelajari hari ini boleh berguna, membekali kami dalam mengarahkan para mahasiswa dalam menulis skripsi mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa biar Engkau berkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menjadi pembicara narasumber bagi kami, Pak Jun dan juga Pak Feni Harefa. Tuhan tolong biarlah Engkau memberikan hikmat supaya hamba-Mu ini boleh mengajar kami dengan baik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan mulai dari awal hingga berakhirnya kegiatan webinar ini. Kami mohon Tuhan pimpin dan sertai supaya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Yosafat atas doa pembukaannya. Dan sekarang kita akan Marisa, cantik sekali. Sebelum kita masuk pada sesi pertama, saya mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk selalu menghidupkan videonya. Dan saya mohon juga untuk di-mute Nggak ada. speakernya supaya kita benar-benar serius mendengarkan sesi pertama ini. Untuk itu, atas kerjasamanya saya silakan kepada Pak Dr. Junior Nathan Silalahi untuk sesi yang pertama. Baik, shalom. Rekan-rekan semuanya, shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita boleh mengadakan webinar dengan topik metode penulisan skripsi STT-HAMI. Nah, rekan-rekan, dimohon semua, mungkin tadi host belum membaca rule dari webinar kita bahwa diwajibkan menghidupkan semua video agar ya kita bisa saling menyapa. Ya.
So, ditolong videonya diaktifkan agar kita bisa saling melihat, saling tatap-tatapan, ya kan? Ada beberapa teman-teman yang belum mengaktifkan video, tolong dihidupkan agar narasumber jangan seperti bicara dengan foto gitu kan? Ya, berikutnya tolong di-mute semuanya. Ya. Baik. Ya, Pak Doni katanya sedang OTW. Oke. Dan kalau kita lihat belum semuanya dosen yang mengikuti, karena padahal ini sebenarnya ini merupakan suatu keharusan. Ya, oleh sebab itu di dalam flyer kita jelaskan bahwa ini suatu keharusan bagi semua dosen, ya, terutama dosen tetap. Karena dosen tetap artinya wajib mengetahui format yang ada di STT-HAMI, bukan format yang diketahui dari STT Anda masing-masing. Karena dari STT masing-masing pasti ada format dan itu tidak bisa dibawa di dalam suatu institusi lain. Nah, oleh sebab itu, ketika webinar ini berjalan, bukan sedang bermaksud untuk mengajari teman-teman, tetapi penyamaan persepsi. Oleh sebab itu topik yang saya pilih pun adalah penyamaan persepsi, bukan seminar atau ya gitu ya, topiknya itu. Ya, dengan demikian supaya harap teman-teman bahwa ini bukan dalam konteks mengajari, tetapi hendak menyamakan persepsi kita. Karena kita dari berlatar belakang dari STT beragam. Ya, oke, baik. Nanti kami akan pikirkan bagi dosen-dosen yang tidak tertib mengikuti kegiatan-kegiatan penting ini, kami akan pikirkan. Ya, maaf rekan-rekan, karena begini teman-teman, kita di lapangan, waktu pembimbingan skripsi dengan mahasiswa, sering terjadi gejolak di lapangan pada praktisnya. Ya, itu sering. Ya, dan pro dan kontra terjadi antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Ya, sebenarnya ini sudah pernah kami lakukan. Ya, 2 tahun lalu kami sudah lakukan. Ya, tetapi memang yang namanya sosialisasi harus dilakukan secara berkala dan periodik. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa ada beberapa dosen-dosen baru yang ikut di dalam STT-HAMI dan perlu untuk kita lakukan brainstorming. Nah, tetapi sangat disayangkan kalau misalnya dosen yang sudah lama, yang sudah berkomitmen di STT-HAMI, tetapi tidak mau ikut, saya ragu nanti di dalam perjalanan pembimbingan skripsi, ya kita mengalami masalah yang sama dan kita berputar-putar di masalah itu aja. Kita harus menuntaskan masalah. Ya, kita tidak mau berputar-putar. Oleh sebab itu, STT-HAMI akan terus memantau rekan-rekan yang tidak mau mengikuti kegiatan STT-HAMI, kami akan pikirkan gitu. Karena tentunya tidak mungkin masalah ini begitu-begitu aja. Oke, baik. Nah, saudara-saudara, maaf saya bicara agak sedikit tegas karena itu penting di dalam suatu institusi, teman-teman. Harap dimaklumkan. Oke, mohon Erwin bisa ditampilkan presentasi saya. Tadi sudah muncul tapi... Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Apakah di laptop saya belum muncul? Memang nggak muncul, Pak. Di sini juga blank. Ya, nggak muncul loh, Win. Di semua tempat, Win. Oke, ini baru muncul. Baik. Metode penulisan skripsi STT-HAMI berarti paradigmanya adalah kita memiliki konsep metode tersendiri dan khusus yang unik. Oleh sebab itu metode penulisan skripsi STT-HAMI
bukan STT yang lain, bukan STT atau perguruan tinggi yang lain. Ya, pada prinsipnya demikian. Kemudian lanjut, Win. Nah, metode baku penelitian skripsi STT-HAMI seperti yang sudah pernah kami sosialisasikan ya 2 tahun lalu, dan itu hampir dihadiri oleh mungkin 90% dosen tetap hadir pada waktu itu, bahwa kami menetapkan metode yang dipakai dalam penulisan skripsi STT-HAMI, dan tentunya mengikuti proposal juga otomatis ya, karena dari proposal berlanjut kepada skripsi. Oleh sebab itu metode yang kita sudah bakukan adalah metode kuantitatif, bukan kualitatif. Nah, kenapa? Karena kita ingin, STT-HAMI itu ingin mendapatkan hasil penelitian yang konkret, terukur. Karena berbicara tentang penelitian, kuantitatif itu dia lebih terukur di dalam data-data statistik angka, sehingga kita dapat mendeskripsikan nilai hasil pengukuran tersebut. Dan kemudian saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa penelitian kualitatif, apalagi menyangkut tentang topik-topik dari STT, topik skripsi ya, itu sudah hampir banyak sekali, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya amati, beberapa STT itu hampir mirip-mirip judulnya, ya, judulnya hampir mirip-mirip. Oleh sebab itu kita mencoba untuk menghindari itu. Nah, ketika kita menerapkan dari metode kuantitatif, otomatis ya mahasiswa kita akan berusaha melakukan riset di lapangan, sehingga bukan hanya sekedar teoritis. Ya, kemudian hasil penelitian itu akan bermanfaat. Karena kita sudah melakukan metode riset kuantitatif, maka itu sangat bermanfaat bagi lokus tempat penelitian itu. Karena kita memang benar-benar memiliki data hasil berupa statistik dan angka-angka. Ya, kalau misalnya tempat dari penelitian itu misalnya pun akhirnya belum mau menerima dari hasil penelitian, nggak apa-apa. Tapi yang pasti proses dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah benar-benar sesuai. Nah, ini yang kita ingin gapai, teman-teman. Ya, sehingga kita benar-benar membuat semua itu, metode penelitian kita adalah kuantitatif. Baik skripsi teologi maupun skripsi PAK. Ya, kita tetapkan menjadi kuantitatif. Ya. Nah, kuantitatif kita tahu bersama bahwa artinya adalah penelitian menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis. Ya. Ini menurut Kasiram. Nanti pembacaan ya, metode membaca analisis SPSS nanti ada Veneli. Pengambilan datanya kan secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi disajikan dalam bentuk grafik ya. Ada diagramnya juga kan, histogram juga di dalam SPSS nanti, ada tabelnya dan ada pengujian hipotesis yang benar terukur. Ya, terukur dengan angka-angka yang pasti. Nah, ini yang kita ingin dapatkan. Nah, sedangkan kualitatif ya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Zaman dulu kita ketahui bersama bahwa skripsi kita banyak melakukan kualitatif, sehingga di dalam skripsi dan tesis kita itu banyak analisa-analisa ya, deskripsi, pengkalimatan, tetapi tidak bisa diukur secara terukur dan secara valid. Ya, memang ciri dari kuantitatif dan kualitatif memang di situ, teman-teman. Nah, sehingga kita mau mengarahkan penelitian kita lebih terarah. Oleh sebab itu kita juga memakai
perangkat SPSS. Ya, kita pakai Statistical Package for Social Science. Ya, kita ketahui bersama bahwa SPSS ini dipakai di hampir semua bidang, baik pendidikan, kesehatan, perusahaan, pasar, ya itu pakai itu. Sehingga kita menggunakan ini, dan sebenarnya ketika kita lihat penggunaan SPSS yang kita gunakan, dan nanti ini Pak Feni Eli jabarkan, itu sebenarnya yang paling sederhana, teman-teman. Ya, ada penggunaan SPSS yang lebih lagi rumit dan lebih sangat ya memang ini berkaitan dengan IT ya penggunaannya. Tetapi kita tidak mau sampai terlalu jauh. Jadi kita yang pakai itu hanya sederhana, masih bersifat sederhana. Oleh sebab itu, skripsi teologi, karena skripsi teologi itu kan banyak bersifat eksegesis, jadi tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena eksegesis itu bisa dilakukan nanti di bab 2. Disitulah mahasiswa teologi bereksplorasi. Jadi ada juga kesempatan dia untuk mendeskripsikan ya hasil dari library research. Jadi library research-nya ada, eksposisi eksegesisnya tetap ada. Di mana? Di bab 2 gitu. Jadi menarik juga teologi punya ini jadi menarik. Ya, dia eksegesis di bab 2, kemudian di bab 4 dia lanjutkan dengan SPSS. Jadi sebenarnya lebih mantap ya. Lebih mantap sekali gitu. Oke. Nah, kemudian apakah eksegesis bisa dilakukan SPSS kuantitatif? Bisa. Nah, ini ada beberapa memang pandangan yang berbeda, teman-teman. Ada yang berkata begini, apakah topik-topik tentang iman gitu kan, yang ada di dalam kitab itu, bukankah itu subjektif, nggak bisa diteliti secara kuantitatif SPSS? Saya berkata bisa. Ada beberapa teman-teman saya juga berkata nggak bisa Pak, masa topik iman bisa dikuantitatifkan? Saya bilang bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita meriset dulu, mengeksegesis dulu, eksposisi dulu, data-data tentang iman yang ada dalam Alkitab. Ya, kita riset, kita deskripsikan, kemudian kita buat dimensinya. Berdasarkan eksegesis kita buat dimensi, dan kita buat indikatornya. Indikator dari iman menurut Alkitab apa? Ya, itu kalau menurut Alkitab luas sekali. Contoh misalnya di kitab iman menurut kitab Yohanes. Nah, kita bisa deskripsikan konteks Yohanes, kemudian kita buat dimensinya, kemudian kita buat indikatornya. Dari indikator tinggal lahirlah pernyataan angket kuesioner. Selesai jadi. Ya. Jadi saya tetap berpandangan bahwa topik-topik yang dianggap orang subjektif bisa kita teliti. Kenapa? Karena ada dasarnya di dalam Alkitab. Kalau tidak ada dasarnya dalam Alkitab, nggak bisa diteliti. Tapi selama dia di dasar Alkitab ada, kita bisa teliti. Ya, gitu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian, ya, nah berbicara tentang format, teman-teman, ya, saya percepat. Formatnya itu kan biasa bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5 penutup. Ini rata-rata sama. Nah, tetapi penjabarannya secara poin-poin secara lebih jelas, kita STHMI punya sendiri. Ini dia ya. Mulai dari sistematika formatnya di sana, halaman pengesahan pembimbing, pengesahan penguji, ya, halaman pengesahan pembimbing setelah ujian skripsi. Nah, urutan-urutan ini harus ditertibkan. Panitia harus menertibkan ini. Jadi harus disahkan dulu pembimbing, ya, baru masuk ke penguji. Setelah ujian, baru masuk pembimbing setelah ujian skripsi, ya kan? Terus ada juga yang disebut dengan bebas plagiarisme. Ini kita sangat perketat sekarang. Oleh sebab itu mahasiswa yang sekarang dari kemarin pun saya sudah tegaskan, dilarang keras ambil dari internet. Beberapa mahasiswa saya ada 4 orang, ya, kalau kedapatan langsung saya coret. Ya, jadi kita tegas teman-teman, kita tidak izinkan mengambil dari internet. Karena itu kena
copy paste nanti. Nah, bagaimana caranya yang untuk membantu mahasiswa dan kita semuanya? Kita bisa memakai jurnal OJS. Kalau kita akses dari internet, ya, maka dari internet itu keluar OJS semua. Jadi kita memang nggak perlu beli buku banyak. Kita nggak perlu beli buku banyak, tapi bermain di OJS. Karena OJS, Open Journal System, itu sudah disahkan oleh Kementerian Riset Teknologi, kita bisa pakai itu. Kita nggak perlu beli, tetapi kita bisa pakai itu sebagai referensi. Nah, puji Tuhan, ya kemarin ya puji Tuhan artikel saya, jurnal saya itu tembus di jurnal internasional. Waduh, ini saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, jurnal internasional itu kerjasama Kemenak, Kementerian Agama. Ya, saya pikir saya coba dah gitu ya. Dan memang itu pakai bahasa Inggris semua. Saya nggak pintar bahasa Inggris, tapi saya berusaha ya mengikuti format yang mereka lakukan. Dan buku-buku referensi yang saya pakai itu banyak referensi dari jurnal OJS. Nah, di situ saya semakin diteguhkan bahwa OJS ya itu sangat membantu kita di dalam penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi, tesis, disertasi. Sehingga bagi kita yang keterbatasan dana, udah pakai OJS, tinggal akses saja, download, kemudian kita nanti bisa pakai sebagai sumber. Yang penting kita jangan copy paste semua, ya kita memang mengikuti kaidah-kaidah ilmiah di dalam mengutip. Ya, oke. Kemudian ada halaman pernyataan orisinilitas. Ya, kemudian ada pernyataan persetujuan publikasi. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampaikan kepada semester dari angkatan kedua, yaitu angkatan Aman Erwin dan angkatan yang sekarang, bahwa mereka hasil dari skripsi mereka nanti, mereka harus format menjadi jurnal. Ini menarik. Kenapa? Karena kita ingin melahirkan jurnal-jurnal OJS. Jadi mahasiswa ketika sudah selesai menulis skripsi, maka saya wajibkan memformatnya dalam bentuk jurnal OJS. Oleh sebab itu, dalam waktu beberapa nanti juga ke depan, ya kita akan buat webinar memformat skripsi, tesis atau disertasi. Kita bagaimana cara memformatnya menjadi jurnal. Kita akan rencanakan ke depan. Ya, oleh sebab itu, maka bayangkan kalau mahasiswa kita ada 20 orang, 16 orang yang menulis skripsi, maka lahir 20 jurnal OJS. Nah, ini kita menjadi hasil publikasi riset kita, penelitian kita, itu meningkat tajam nanti ke depan. Ya. Ya, oleh sebab itu dosen-dosen jangan kalah nanti jadi dengan mahasiswa ya. Ya, ini saya motivasi. Baik, lanjut. Ya, bab 1, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan, perumusan, tujuan, kegunaan hasil penelitian. Ya, lanjut lagi. Nah, bab 2 ada deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Lanjut. Metode penelitian kita, ada tujuan penelitiannya, ada tempat dan waktunya, metode yang digunakan, variabel dan hubungan antar variabel, populasi, teknik pengambilan, sampel, teknik pengolahan data, instrumen penelitian, skala pengukuran, teknik analisa data. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian bab 4, ya, deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, uji normalitas, uji linearitas, pengujian hipotesis, uji korelasi bivariat, uji regresi, ya, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian. Bab 5 adalah penutup, kesimpulan dan saran, daftar kepustakaan dan lampiran. Ya, latar belakang masalah. Nah, ini sering menjadi polemik, baik di skripsi, tesis, dan bahkan disertasi. Ini sering jadi polemik. Nah,
begini teman-teman, karena kita sedang mencari Y, ya. Kan X itu adalah variabel bebas. Y-nya adalah variabel terikat. Y dipengaruhi oleh variabel X. Dengan demikian, maka titik fokusnya itu ada di Y. Sejauh apa X mempengaruhi Y. Oleh sebab itu, di dalam penulisan latar belakang masalah, maka Y harus ditampilkan di awal dalam latar belakang masalah. Itu harus dideskripsikan. Bukan X yang dimulai. Ya, misalnya profesionalisme guru dalam hal pedagogik terhadap minat belajar. Ya kan X-nya adalah profesional guru dalam hal kompetensi pedagogik terhadap minat belajar. Berarti Y-nya minat belajar. Ya, sejauh apa berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Maka Y itu dipengaruhi oleh X. Oleh sebab itu di dalam latar belakang masalah, kita harus mulai dari Y. Kita tampilkan dulu Y. Baru kemudian nanti tampilkan X. Dan masalah ini pun bukan hanya masalah Y saja, tetapi masalah korelasi kedua variabel ini. Saya memperhatikan memang mahasiswa ada yang hanya membuat masalah variabel X. Terus ada juga masalah di variabel Y. Ya, sehingga nggak nyambung antara masalah yang terjadi antara X dan Y, nggak nyambung. Ya, padahal penelitian itu harus ya bagaimana X dan Y hubungannya, korelasinya kah, pengaruhnya kah, ya tergantung apa judul skripsi kita. Ya, itu yang kita konekkan. Nah, ini penting, mahasiswa saya tekankan. Jadi latar belakang masalah itu bukan masalah hanya masalah X. Misalnya tadi masalah pedagogis. Bukan hanya masalah pedagogis yang dikorek. Ya. Tapi juga masalah pedagogis berkaitan dengan minat belajar, Y-nya. Sehingga X dan Y, masalah antara X dan Y, itu benar-benar waktu kita baca latar belakang masalah, ada kelihatan masalah-masalah yang terjadi antara X dan Y-nya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi latar belakang masalah itu dapat kita amati. Kita amati dari mana? Fenomena kan. Pengamatan kita, gejala-gejala yang terjadi di dalam lingkungan sosial, budaya, pendidikan, itu gejala fenomena yang kita amati. Ya, nah, karena kita sudah amati, maka timbullah ketertarikan untuk penelitian. Jadi masalah itu bukan dibuat-buat. Masalah itu, latar belakang masalah itu adalah fenomena yang terjadi. Sebuah fakta yang terjadi, bukan dibuat-buat. Sehingga karena itu merupakan suatu fenomena, maka itu menjadi pre-penelitian atau pra-penelitian awal. Oh, sudah ada masalahnya. Nah, kemudian kalau itu ada dalam satu tempat, maka mahasiswa harus melakukan dulu yang disebut dengan pra-penelitian. Mahasiswa-mahasiswa sekarang yang sedang nyusun proposal, saya dorong cepat segera harus ada tempat penelitian dan harus ya memang itu kamu benar-benar lakukan ya pengamatan. Nah, memang di sini terjadi kesenjangan teman-teman. Kesenjangannya begini. Kita ketahui bersama bahwa kan sekolah itu kan tertutup akan fenomena yang dia alami. Misalnya fenomena tentang penggunaan media daring dalam pembelajaran pada masa COVID ini. Nah, banyak sekolah kan itu dia tertutup. Dia nggak mau open akan terbuka akan masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada kendala sebagai peneliti. Ya, banyak sekolah itu nggak mau terbuka. Nanti kalau kita tanya pun, Bu, ya wawancara bagaimana apa yang terjadi, mereka kadang-kadang nggak mau jujur gitu. Ini budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu nggak mau jujur, nggak mau terbuka. Tapi ya sudah. Oleh sebab itu mahasiswa mau nggak mau harus benar-benar
ke tempat penelitian yang benar-benar mengalami fenomena yang terjadi berkaitan dengan judul dia. Ini memang terjadi distingsi, ada masalah di sana. Kita akui. Nah, oleh sebab itu saya sering mendorong mahasiswa begini, karena mahasiswa kita ini kan masing-masing kan praktek lapangan. PKL mereka setahun, mereka tinggal di situ, mereka alami di situ, mereka benar lihat langsung 1 tahun apa yang terjadi di tempat praktek lapangan mereka, PKL mereka. Nah, ini pasti ada fenomena yang terjadi. Misalnya dia seorang guru ya, PKL di sekolah, pasti banyak fenomena yang terjadi dia alami di sekolah itu. Apa yang dia amati itu nanti bisa dia lahirkan menjadi suatu judul penelitian. Oleh sebab itu maka saya dorong mahasiswa, kalau kalian di tempat PKL kemarin menemukan ada fenomena-fenomena, itu angkat jadi judul. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari mahasiswa, Pak, kan kami PKL kan baru kemarin udah selesai gitu kan. Contoh mereka orang ini kan anak-anak ini kan bulan Juli kan selesai PKL. Apa relevan, Pak? Relevan enggak, Pak? Sangat relevan saya bilang. Masalah fenomena itu kalau kamu baru selesai PKL itu nggak bisa langsung selesai. Nggak mungkin. Misalnya baru kalian ini bulan sekarang pulang PKL. Ya kan setahun kalian di sana itu fenomena masalah yang kalian memang amati ada. Apakah itu langsung selesai masalah itu nggak ada lagi? Tetap ada. Jadi relevan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, nanti penelitiannya apakah harus ke tempat PKL? Kalau saya di Medan, Kalimantan, saya bilang tidak. Kalian sudah di sana udah selama setahun. Tinggal kalian melakukan ya Google Form, kirim Google Form saja. Google Form dan bisa mewawancarai lewat by phone. Loh, kalau begitu Pak nanti kan nggak efektif waktu penelitiannya. Justru setahun kalian di sana lebih efektif karena kalian udah setahun di sana. Coba bayangkan dengan yang sering terjadi kan gini. Anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa kita ini gini. Ada judulnya, baru dia cari tempat penelitian sekolah. Coba bandingkan saya bilang. Mana yang lebih menguasai dan memang mengamati dan objektif dibanding kalian 1 tahun dari sana tempat PKL dengan mahasiswa yang meneliti mencari tempat penelitian di Jakarta di sekolah. Coba hitung berapa kali dia ke sekolah itu. Paling dia ke sekolah itu 2-3 kali, paling hebat 5 kali, belum tentu 5 kali, saya ragu. Saya udah tanya anak-anak mahasiswa yang melakukan penelitian sebar angket, berapa kali kalian sampai tuntas skripsi ke sekolah itu? Ya, cuma 3 kali, Pak, 4. Udah. Nggak ada Pak sampai 5 kali. Apakah pemahamannya dia ya tentang fenomena yang terjadi, pengamatan dia tentang apa yang terjadi di sekolah itu objektif, cuman hanya menyebarkan angket? Enggak. Jauh lebih objektif bagi yang mereka pengalaman yang PKL setahun. Dan memang mereka setahun lihat gejala itu sangat kuat. Nah, ini saya sadarkan mahasiswa. Oleh sebab itu saya bilang silakan melakukan riset penelitian di tempat PKL kalian. Yang penting tempat PKL penelitian itu mau kerjasama untuk memberikan nanti wawancara kah, data-data, mereka mau laksanakan. Setahun loh kalian, saya bilang. Dibandingkan dengan yang datang ke sekolah ucluk-ucluk cuman sebarkan angket ke ruang kelas, anak-anak tolong diisi ya. Terus datang ke kepala sekolahnya wawancara sebentar, kepala guru-guru agamanya wawancara sebentar. Apa itu objektif? Enggak. Hanya datang paling 3-4 kali. Nah, itu ya. Oleh sebab itu pengamatan fenomena itu harus benar-benar objektif. Oleh sebab itu saya sangat dukung bagi yang di tempat PKL melihat fenomena itu diangkat jadi judul. Ya, lanjut Erwin.
Ya, identifikasi masalah. Namanya saja sudah identifikasi masalah, maka oleh sebab itu diidentifikasi. Masalah apa yang terjadi, misalnya PJJ atau media daring. Apa saja yang terjadi masalah di sekolah itu. Banyak sekali sebenarnya masalah yang terjadi. Bisa masalah itu sampai 20 masalah. Ya, 20 diurutkan 1 sampai 20. Namanya saja identifikasi. Kita hanya masih mengidentifikasi. Jadi ditulis saja sampai 20 masalah yang terjadi. Kalau batas konsep di identifikasi. Nah, kemudian batasan masalah. Karena tadi misalnya di identifikasi itu 20 masalah, nah kita harus batasi. Kenapa? Terbatas waktu, dana, tenaga. Coba bayangkan kita ambil masalah yang harus kita tuntaskan itu misalnya 2 atau 3 masalah, kita nggak bisa selesai. Nah, oleh sebab itu dalam batasan masalah, kita ambil ya salah satu dari identifikasi itu. Ya, kan sudah kita identifikasi, maka kita pilihlah dari identifikasi itu, itulah menjadi suatu batasan masalah. Ya, kita batasi dia. Kemudian rumusan, ya rumusan masalah itu ya seperti itu menspesifikkan dengan dalam bentuk pertanyaan. Kalau merumuskan ya masalahnya, maka kita semacam begini, peneliti seperti tanda tanya. Gitu. Apakah, ya biasanya memakai kalimat bantu gitu, apakah, bagaimanakah, kalau rumusan masalah, karena kita sebagai peneliti sedang mempertanyakan. Jadi filosofi dari rumusan masalah itu begitu. Kita sedang mempertanyakan. Oleh sebab itu biasanya, lazimnya dipakai dengan kalimat pertanyaan. Ya, lanjut. Nah, tujuan penelitian ya untuk guru, untuk sekolah, untuk institusi tersebut. Ya, lanjut. Nah, kegunaan hasil penelitiannya, nah ini secara keilmuan. Secara teoritis apa? Kemudian secara praktis apa? Ya, secara teoritis bagi keilmuan kan. Misalnya kita meneliti tentang COVID. Ya, itu nanti bermanfaat bagi keilmuan. Ya, seperti yang saya baru teliti ini buat jurnal yang tembus internasional, puji Tuhan, itu saya hubungkan antara Yohanes 4 ayat 23-24 menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dalam konteks Injil Yohanes, kemudian saya pakai hubungkan dalam konteks COVID Corona sekarang ini, situasi yang terjadi. Nah, gitu. Jadi kelihatan ya, apa yang sedang kita teliti itu sangat jelas. Ya. Dibatasi masalahnya. Pembatasan masalahnya udah langsung jelas. Oke, landasan teori, berarti ini deskripsi teori-teori semua. Seperti yang saya sudah jelaskan teman-teman, bahwa di dalam landasan teori, kita sangat menolak penggunaan Google internet dari blog-blog. Nah, itu kita sudah hapuskan, dan saya sangat tegas kepada mahasiswa itu dihapuskan. Ya, kalau kedapatan rekan-rekan dosen misalnya ada kalimat dari internet, coret saja. Saya sangat mendukung, silakan dicoret. Ya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada mahasiswa gunakan jurnal, gunakan OJS. OJS itu gratis. Ya, tinggal kita klik aja judul tertentu, misalnya Corona, COVID, jurnal tentang COVID. Langsung keluar semua itu, jurnal. Judul tentang PJJ, pembelajaran jauh, itu semua dari internasional, dari lokal, semua keluar, kita bisa gunakan. Ya, makanya di dalam landasan teori, sekarang ini kita tidak kesulitan. Ya, kita akui bahwa buku kita di perpustakaan memang agak terbatas, tetapi dengan adanya OJS, kita sangat terbantu untuk membuat itu. Lanjut, Win. Ya, hipotesis kita ketahui bersama ya. Contohnya apakah pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai? Ya, itu ya, jawaban sementaranya. Kerangka berpikirnya, ya, kerangka yang tadi mana? Tadi hipotesis, Win. Ya, ini ya. Ya, kerangka berpikirnya adalah jika kepemimpinan baik, maka motivasi kerja akan tinggi. Itu kerangka berpikirnya. Ya. Kemudian hipotesisnya apa? Ada pengaruh yang tinggi atau rendah
dan signifikan kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Jadi ini sebenarnya suatu runtutan ya. Ya pertama tadi kan di situ rumusannya adalah adakah pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai? Nah, ini rumusan kita. Kemudian kita lanjutkan, kerangka berpikirnya adalah jika kepemimpinan baik, maka motivasi kerja akan tinggi. Kemudian kita lanjutkan hipotesisnya. Ada pengaruh yang tinggi atau rendah. Ini misalnya kebalikannya ya. Dan signifikan kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Ya, lanjut Win. Ya, prosedurnya adalah STT HAMI telah menetapkan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian skripsi dan menggunakan SPSS. 5 menit lagi Lanjut. ya, Pak. Ya? 5 menit lagi. Ya, lanjut. Ya. Nah, kemudian populasi kita. Populasi di bawah dari 100 diambil saja semuanya. Nah, tapi minimalnya 30. Ya, kami sudah pernah mencoba itu kalau di bawah 30 itu nanti banyak yang nggak valid butir-butir pernyataannya, angketnya. Oleh sebab itu minimal 30 supaya di SPS itu lebih valid. Dan usaha kalau boleh ditekan mahasiswa 100 ambil aja semuanya. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Lanjut. Nah, instrumen penelitian. Nah, ini kan variable X-nya kan. Ini contoh. Ini saya ambil dari Erwin ya, tentang doktrin Tritunggal. Ya, variabel X-nya adalah pemahaman doktrin ala Tritunggal. Ya, tinggal kita buat indikatornya. Dari mana indikatornya ini? Tentunya dari bab 2. Dari bab 2 lahir indikator. Dari indikator lahir pernyataan. Pernyataan itu ada positif dan negatif. Ya. Nah, kemudian kita buat berapa jumlahnya. Ya, indikator tentang terminologi Tritunggal, berapa jumlah butir pernyataan kita, misalnya 5. Ya. Nah, kemudian itu di bawah ada 5, ada 6. Berdasarkan sesuai indikator. Nah, kalau boleh, supaya bagus, setiap indikator itu harus ada butir pernyataan. Mewakili namanya. Dan kalau boleh jangan satu. Kalau satu takutnya nanti nggak valid. Tetapi ya memang ada filosofi begini. Setiap indikator harus diwakili. Minimal satu. Itu ada filosofi begitu. Tapi saya sarankan kalau boleh jangan satu lah, kan terlalu miskin kan kalau satu. Ya 2 lah yang valid gitu. Kalau 2 kan lebih enak. Ya lanjut Win. Kemudian uji coba instrumen. Nah harus ada uji coba dulu, karena kalau nggak ada uji coba instrumen hanya 1 kali ini bahaya. Saya rasa nanti ini Pak Feni juga udah jelaskan juga kepada mahasiswa. Harus instrumennya diuji dulu di tempat, kalau boleh tempat yang sama. Memang ada beberapa peneliti katakan di tempat yang berbeda. Boleh saja sih, tapi kalau saya, ini saran saya, di tempat yang sama, uji instrumennya. Uji tempat yang sama, kemudian nanti yang tidak valid, betul-betul yang tidak valid, tinggal dibuang. Kemudian lakukan nanti instrumen yang final kan gitu. Ya. Kemudian yang tidak valid ya dibuang. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang drop. Berarti yang drop kita buang. Misalnya yang drop nomor 1, nomor 5, nomor 7 itu kita buang semua. Ya. Lanjut, Win. Nah, ini instrumen finalnya. Berarti dari indikator variable X ya butirnya sudah memenuhi karena ada semua. Indikator yang nomor 1 adalah Tritunggal menurut teolog, ada semuanya. Kecuali kalau nggak ada. Nah, ini kita PR kalau nggak ada, jadi drop semuanya. Misalnya apa kita, pernyataan kita, ya terpaksa ini kita harus buat gitu loh. Buat ulang kalau menurut saya. Kalau nggak kan nanti kan berdasarkan landasan teori kita nggak terpenuhi. Ingat bahwa penelitian kuantitatif itu sangat bergantung kepada bab 2. Dari bab 2, kekuatannya itu di bab 2. Sehingga bab 3 itu bab 4 hanya menguji bab 2 di lapangan. Itu aja sebenarnya penelitian kuantitatif kok. Ya. Dari bab 2, teori yang ada diuji di lapangan. Selesai, itu aja penelitian kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif, bab 2, landasan teori, tidak
bisa dijadikan finalitas. Karena justru nanti di bab 4, di dalam penelitian kualitatif, itu terus berkembang. Dan karena dia kualitatif, dia bisa menemukan lagi sesuatu yang baru terus-menerus, karena dia kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu selesai di situ. Ya, uji aja. Ya, uji selesai, udah. Apakah tinggi ya, atau rendah? Begitu aja sebenarnya, simple. Kalau penelitian kuantitatif dalam hal pengukurannya. Ya, lanjut. Nah, kita memakai skala Likert 1 sampai 5 intervalnya ya. Kita pakai di situ. Ini supaya lebih memudahkan kita. Ya, ini biasanya dipakai sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini skor skala Likert yang sudah menurut saya skala Likert ini dengan SPSS itu udah dua sejoli, jangan dipisahin deh gitu. Udah kawin mereka, udah jadi satu gitu. Pakai aja skala Likert, selesai perkara. Oke, ada angket. Nah, kita pakai angket ya, wajib karena kuantitatif. Terus kemudian observasi pengamatan. Nah, ini di mana? Ya, kita harus ke tempat penelitian. Nah, inilah yang jadi masalah sekarang karena masa COVID ini. Iya kan? Harusnya memang kita ke tempat penelitian. Nah, masa COVID bagaimana? Penelitiannya gimana? Dari tahun lalu angkatan Aman dan Erwin mereka nggak bisa observasi. Nah, kekuatan mereka di mana? Wawancara. Hanya telepon, baik kepala sekolah, guru pak, ya itu kekuatannya kalau zaman COVID sekarang ini. Nah, bandingkan teman-teman, kalau misalnya itu diambil judul penelitian mereka, itu dari tempat mereka PKL. Artinya observasi mereka selama setahun. Wow, itu dahsyat. Di sini, ini dahsyatnya. Makanya saya sering bilang, apa yang kamu amati, observasi yang kamu lakukan di tempat PKL, itu sangat-sangat cocok untuk kamu angkat jadi penelitian. Karena kamu setahun di sana, saya bilang. Dibandingkan sekarang kamu harus cari tempat penelitian. Kamu nggak tahu apa-apa tempat penelitianmu sekarang. Itu pasti nggak tahu apa-apa. Tapi apa boleh buat teman-teman ya? Apa boleh buat? Maka oleh sebab itu, bagi tempat penelitian yang mereka baru temukan sekarang, ya paling mereka lakukan pra penelitian saja. Penelitian awal. Penelitian awal ya, apalagi zaman COVID, mereka nggak boleh ke sekolah, nggak boleh ke gereja. Lewat apa? Wawancara. Memang harus diakui, hanya itu yang bisa dilakukan pada masa COVID sekarang ini. Itu pun kecuali wawancara itu guru paknya, kepala sekolahnya mau diwawancari lama kan. Ada kan nggak mau diwawancari lama, ya ini masalah juga. Ya, jadi ini tantangan zaman now. Jadi makanya kalau dunia pendidikan zaman now ini sekarang kita harus banyak maklumin teman-teman. Ya, kita harus banyak maklum karena COVID. Kalau enggak, saya mendok ke tempat penelitian, nah gitu. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa. Paling mengandalkan wawancara, by phone. Ya, lanjut, Win. Waktu saya udah mau hampir habis. Lanjut, teman. Nah, format kita ini, teman-teman ya. A4, font 12, marginnya atas 3, bawah 3. Nah, kirinya 4. Kenapa kiri 4? Karena itu nanti tulang ininya ya. Apa namanya? Waktu dijilid. Yang sebelah kan sebelah kiri. Makanya kita buat 4. Ya. Nah, kemudian isi 2 spasi, tapi cover depan itu 1,5 spasi. Karena kalau 2 itu jaraknya terlalu besar dan nanti itu jadi nggak muat satu halaman kalau di cover itu. Kan cover biasanya judul, logo, terus nama penulis mahasiswa, NIM-nya kan. Nah, terus diajukan sebagai persyarat kan gitu. Baru di bawah nama STT. Lanjut. Nah, isi skripsi teman-teman minimal 75. Isinya saja loh, bab 1 sampai 5. Artinya sampai bab saran. Harus ada 75. Tidak dihitung lampiran. SPSS lampirannya berjubel. Bisa sampai 20 itu halaman, teman-teman. Jadi kita nilai bukan ikut dengan hasil SPSS-nya. Yang di belakang lampiran, enggak. Ya. Lampiran kita enggak hitung sampai bab 5 saja. Harus 75. Kalau enggak, kita anggap kita pulangkan. Mahasiswa
ulang, kerjakan lagi. Kemudian komposisinya ada. Nah, ada beberapa kemarin saya perhatikan itu bab satunya cuma 4 lembar gitu. Ini nggak relevan. Kalau bab satunya hanya 4 lembar, berarti latar belakangnya hanya cuma 2 lembar. Latar belakang masalahnya 2 lembar nih apa yang terjadi? Nggak ada pengamatan nih berarti. Ya. Oleh sebab itu kita bakukan bab 1 minimal 10 lembar. Ya. Artinya kan sampai nanti paling akhir kan kegunaan penelitian. Yang paling banyak itu kan sebenarnya porsi latar belakang masalah. Latar belakang masalah lah sangat menentukan dari penelitian. Latar belakang masalahnya kalau sudah bagus, waduh itu udah keren istilahnya. Tapi latar belakang masalahnya sudah cuma 1 lembar, 2 lembar, ini nggak benar. Ya gitu loh. Jadi kita tertibkan mahasiswa kita. Ya, 10 lembar, kita dorong mereka. Kalau nggak bisa, dorong. Ya, kita mau meningkatkan kualitas mahasiswa. Berikutnya, bab 2 minimal 20 lembar. Bab 3 minimal 20 lembar. Bab 4 minimal 20 lembar. Bab 5 minimal 5 lembar. Karena bab 5 kan. Nah, ini wajib. Karena jangan sampai timpang. Ada mahasiswa yang itu bab 2-nya hanya 10 lembar, ini nggak memenuhi. Apalagi kita bermain di kuantitatif. Kuantitatif tapi hanya 10 lembar, penjelasannya nggak memadai. Berarti satu variabel dia hanya jelaskan 5 lembar. Indikatornya di kapan lagi dijelasin? Ini nggak benar. Secara logika saja, logika ilmiah tapi itu nggak benar. Kalau hanya dia buat satu variabel itu hanya 5 lembar. Berarti 2 variabel hanya 10 lembar bab 2-nya. Kita tolak teman-teman. Jadi teman-teman dosen tegasin aja mahasiswa kita. Minimal 20 lembar. Itu berarti proporsinya adalah satu variabel 10 lembar. Ya. Ya, format penulisan catatan kaki ya. Nah, ini ada kita pakai footnote bukan innote ya. Kita ketahui bahwa banyak universitas pakai innote, tapi kita dari awal kita sudah tentukan bahwa kita pakai footnote. Apakah kita ketinggalan zaman memakai footnote? Tidak. Saya sudah perhatikan jurnal STT Jakarta dan jurnal dari STT dari beberapa STT yang itu tembus SINTA akreditasi jurnal. Mereka tetap pakai footnote, no problem, nggak ada masalah sama sekali pakai footnote. Ya, tetap kita pakai. Ya. Nah, formatnya gitu, nama, terus judul buku, tulis miring, kota penerbit, tahun, halaman. Contohnya, ya itu contoh ya. Junior Nathan Salalahi, koma, judulnya Wajah Teologi Perayaan Modern itu kita miringkan, kemudian buka kurung Jakarta. Oke. Nah, itu di halaman 100 halamannya. Dulu kan ada pakai hal, ada HLM, terus ada H titik. Nah, yang sekarang nggak perlu lagi terlalu repot ternyata, koma 100 udah. Itu berarti maksudnya halaman. Kemudian daftar pustaka. Itu daftar pustaka yang contoh, itu nama kita dibalik. Ya, Silalahinya di depan, terus kita buat koma, Junior Nathan, titik, terus judulnya tetap miring, koma, Jakarta, titik 2, Kofindo, koma, tahun 2018. Kofindo itu adalah penerbitnya. Iya. Nah, yang menariknya adalah IBID object logcheat tidak lagi dipakai. Ini sudah saya sosialisasikan kepada mahasiswa. Loh Pak, bagaimana dengan angkatan pertama dan kedua itu kan sudah pakai IBID object logcheat? Nggak apa-apa teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Saya sudah perhatikan jurnal STT Jakarta yang terbaru, mereka nggak pakai lagi. Ya. Dan saya senang juga nggak pakai itu lagi. Kenapa? Ini jadi masalah ini kadang object logcheat ini. Masalah itu kita, kalau kita runut dari atas nanti mana yang logcheat, mana object, itu buyar semuanya. Jadi sistem yang baru ini saya bersyukur kita langsung ambil aja. Ya, dengan demikian ini saya sudah sosialisasikan juga yang sedang menulis saya sudah selesaikan. Loh bagaimana kita kok berbeda nanti dengan skripsi yang pertama dan kedua? Enggak apa-apa, kan itu namanya perkembangan. Perkembangan dari dalam metode penulisan footnote. Kita ketahui bahwa perkembangan itu terus progres dan kita bisa pakai itu. Ya. Nah, oleh sebab itu contohnya di situ itu buku saya. Nah, contoh IBID ya. IBID kan berarti kan setelah judul saya itu, saya kutip itu, langsung saya kutip lagi
bukunya junior gitu kan. Ya sudah, junior Nathan Selali, koma 102. Simple sekali kalau pakai IBIT. Demikian juga opcit dan logcit. Kita nggak pakai lagi opcit dan logcit, nggak pakai lagi. Bagaimana caranya? Contohnya itu, junior Nathan Selahi, koma, tulis judulnya. Kenapa ditulis judulnya? Mana tahu saya penulisnya ada banyak buku. Dan itu terjadi. Ya, contoh bukunya yang banyak itu kan contoh bukunya BSI Jabat. Kalau di PA kan banyak buku BSI Jabat. Kalau di teologi, Louis Berkop, Charles Ryrie, Henry Thyssen, itu banyak bukunya. Jadi waktu kalau nggak kita tulis judulnya, kita nggak tahu. Nah, setelah saya amatin yang dipakai oleh Prof. Joas ya, Joas Jakarta, wah mantap juga nih saya bilang. Jadi tinggal kita tulis aja namanya penulisnya, terus judul bukunya, udah terus buat halaman berapa yang kita kutip, 100. Selesai, opcit dan logcit gitu. Jadi itu udah hapus sama sekali teman-teman. Ya, ini saya sudah sosialisasikan ke mahasiswa. Lanjut.